Kalau masalah anak paling nggak bisa ya, karena semangat aku tuh dari pertama aku berjuang hamil anak pertama, hamil anak kedua, itu aku betul-betul berjuang seorang diri meskipun aku punya suami dulu. Nyanyi ayah, dia betul-betul kayak merindukan sosok seorang ayah, pelukan seorang ayah gitu kan. Aku bilang sabar ya nak, suatu saat nanti kamu pasti akan merasakan mempunyai seorang anak yang benar-benar sayang sama kamu gitu. Aku paling nggak bisa kalau menceritakan seorang anak ketika anak itu benar-benar rindu ayah yang sebenarnya ayahnya di mana sih, apa kabar sih, kamu nggak pengen ketemu anakmu kayak gitu kak. Jadi ikut Kak, Ya, kakak tapi masih komunikasi nggak dengan itu? komunikasi tidak. Saya pernah berkomunikasi hanya sekedar telepon itu mengenai ada sedikit masalah. eh jadi ada sedikit masalah tentang, ya dibilang pribadi sih sudah tidak menjadi pribadi lagi ya. Karena kalau menyangkut hutang piutang itu sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Jadi seperti saya telepon hanya sekedar menanyakan, tolong dari pihak bank jangan pernah telepon saya lagi karena kamu bukan suami saya lagi. Jadi ada sambutan di bank tapi Mengatasnamakan saya. itu tahun Baru tahun ini. tahun ini Tahun ini. sudah lama bercerai. Karena lu sebenarnya dari awal aja udah banyak bank telepon saya gitu kan. Tapi saya tidak pernah menggubris, tidak mau tahu. Saya sudah bilang ke pihak sana kalau saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan beliau. Nah, ketika udah 4 tahun kemudian ada pihak dari bank lagi telepon saya lagi untuk menagih kekurangan hutangnya karena ada atas nama saya dan dia mengatasnamakan saya masih menjadi seorang istrinya. Dari situ kakak menghubungi Hmm. mantan, terus respon dari mantan sendiri? Dari mantan sendiri ya dia hanya minta tolong bilang aja kamu mau apa namanya kayak minta eh dia minta tolong tolong aku lah gitu untuk bilang ke bank kalau kamu masih istri saya. Saya tidak mau. Karena kalau saya masih bilang saya masih istri kamu, bank akan terus-terusan mengejar saya dan saya harus membayar itu semua. Jadi saya ungkit semuanya untuk masalah anak, biaya, apa segala macam. Kamu pernah tidak untuk berpikir masa depan anak? Yang di sini saya banting tulang untuk anak, sementara kamu enak-enakan di sana saya tidak tahu ngapain. Dan masih lagi masalah hutang kamu yang harus saya bayar. Jadi seperti dia minta maaf akhirnya. Dia minta maaf akhirnya kalau sampai saya pernah bilang sama dia kalau sampai ada pihak bank telepon saya tidak akan segan-segan untuk melaporkan kamu mengataskan pencemaran nama baik dan penelantaran anak. Penelantaran anak. Nanti kakak sendiri sudah persiapkan jika nanti dia gimana ya kak? Maksud untuk yang tadi kakak bilang pelantaran anak itu sendiri. Iya, Kakak sudah mempersiapkan itu. sudah. Nah itu gimana responnya dia? Kalau pelantaran artinya kan nanti akan ada pidana kan? Betul. Nanti bakalan ada pidana dan dia harus tahu lah resikonya seperti apa. Tapi untuk saat ini dia tidak ada komunikasi lagi dengan saya atau telepon atau bahkan dia minta maaf atau mencari anaknya, dia tidak ada sama sekali. Kalau boleh tahu berapa hutang kak? Kalau untuk saat ini saya tidak tahu ya hutangnya berapa. Tapi kalau untuk dari 4 tahun yang lalu, kalau tidak salah sekitar mau 1 M. Itu kakak disuruh bantu buat bayar. Ya, Karena sudah tidak ada hubungan apa-apa. betul. Kak, tapi ketika sekarang kan dia sudah mulai kayak mau minta anak-anak lagi, nanti
jika memang dia mau diizinkan nggak? Hmm, 2 minggu kemarin ya, orang tuanya datang ke Madura untuk jengukin cucunya. Dia menitipkan satu amplop. Ya aku bersyukurlah, berterima kasih gitu kan. Meskipun tidak banyak, mungkin ada rasa kecewanya juga anakku. Karena apa? Mungkin anakku sekarang sudah, meskipun dia kecil tapi dia pemikirannya dewasa. Sampai anakku bilang, "Mah, ada titipan dari papa." Dia masih sebut papa. "Mah, ada titipan dari papa." "Titipan apa, Nak?" "Ada omah datang ke rumah," katanya gitu. Kakak dikasih uang senilai 250.000 selama 5 tahun ketika papa tidak pernah bertemu kakak. Karena sebelum saya mengucapkan akan saya laporkan nanti pencemaran nama baik dan penelantaran anak, baru dia mulai 2 minggu yang lalu. Sampai mamahnya datang pergi ke kampung aku, menitipkan satu amplop dan berisi 250.000 selama 5 tahun. Anak yang pertama, anak yang kedua tidak sama sekali. Tapi kalau menurut kakak sendiri itu apakah bentuk dia kayak takutan gitu? Ketakutan ada ketika omahnya datang, 2 anak saya sakit. Mungkin kaget ya, kenapa sih baru datang omah, kenapa baru jengukin kakak, kenapa baru tanya kakak. Kalau masalah anak paling nggak bisa ya, karena semangat aku tuh dari pertama aku berjuang, hamil anak pertama, hamil anak kedua, itu aku betul-betul berjuang seorang diri meskipun aku punya suami dulu. Dan bahkan sampai sekarang semangatku bertambah karena anak. Berjuang sendiri artinya ketika masih rumah tangga kakak jadi tulang punggung, bisa dibilang gitu? Ya, aku menjadi seorang ibu meskipun punya suami, sekaligus menjadi seorang bapak. Karena aku menyanyi pagi, siang, malam hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi ketika bercerai itu ada semacam kayak harta gono gini yang maaf sebelum Kalau harta gono gini, itu semua harta itu saya yang punya. Tapi saya tidak pernah meminta. Saya keluar dari rumah hanya membawa anak-anak dan pakaian, itu aja. berarti rumah udah sempat sudah ke mantan. Mobil dia jual. Harta yang saya punya, pendapatan saya dari hasil saya nyanyi, semuanya habis. Sama dia. Tapi Ya, kakak ikhlas aja. awalnya sih ya antara ikhlas dan tidak, lebih dominan saya tidak ikhlas. Karena menjalin rumah tangga itu, siapa sih yang nggak pengen menjadi seorang istri yang betul-betul ya mengabdilah sama suaminya, menjalin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kenyataannya, oh jadi seperti ini ya menjalankan rumah tangga. Kenapa sih harus saya gitu? Dendam pun masih ada gitu. Apa yang harus aku perbuat? Sampai aku memohon sama Allah, ya Allah, ketika ini bukan jodoh aku, maka pisahkanlah. Ketika ini jodoh aku, maka berikanlah yang terbaik untuk rumah tanggaku. Dan mungkin ini yang terbaik, aku berpisah dengan dia. Karena kalau dijalankan setiap hari sama seperti hal yang kemarin-kemarin, itu akan membuat saya tuh sakit. Karena dia itu ibaratnya tidak hanya memberikan uang juga ya, dia juga ada KDRT-nya juga. Hamil pun pernah dipukul. Setelah melahirkan juga pernah, karena tuduhan. Jadi oke lah dia menjadi seorang suami saya, tapi ada kecemburuan ketika saya bekerja. Biasalah kalau
saya tuh kan seorang public figure ya. Kalau kita pergi keluar kota menyanyi atau disawer orang gitu kan, itu kan biasa, lumrah gitu ya. Ibaratnya itulah ada tambahan lah rezeki dengan saweran itu gitu kan. Dia tuh jadi kayak cemburu gitu. Jadi seolah-olah dia itu kecemburuannya itu dilibatkan dengan kamu nyanyi terima segini sekian sekian tapi kamu boleh dipegang-pegang sama orang kayak gitu. Padahal nggak dipegang, ya kayak nyawer biasa aja gitu. Aku nggak tahu kenapa sih dia selalu menuduh aku sedemikian gitu. Kurangnya aku di mana sampai aku tuh aku harus berbuat apa ya, harus